Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Yesus Kristus Allah yang benar, yang maha kuasa, yang maha hadir, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Dialah yang awal dan akhir. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudara, maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, ya, supaya kita boleh dibukakan pikiran kita, mengerti dan memahami isi kitab suci. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, di follow, dan terima kasih buat segala apresiasinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum lebih dalam lagi kita akan maju dalam kegerakan ini, saudara-saudara, kita akan mengkaji pasal 28 dari Injil Matius. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam persekutuan kami pagi hari ini, kami mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau mengkaji Alkitab, kaji Injil pada pagi hari ini. Tuhan, urapi kami dengan urapan baru, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, dan bukakan kebenaran surgawi bagi kami, agar kami memahami isi kitab suci. Terpujilah nama Yesus. Kami tidak mengizinkan kuasa setan, kuasa iblis datang merampas benih kerajaan Allah. Setiap keangkuhan hati, kesombongan dan kebabalan, kebodohan hati manusia yang menolak Injil kerajaan Allah, kami taklukkan di bawah kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom, shalom, sahabat-sahabat. Saya menyapa sahabat-sahabat ya. Silakan kita berkenalan satu sama lain ya. Taruhkan namamu di live chat biar kita saling kenal satu sama lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mengkaji Injil Matius pasal ke-28 ya, pasal yang terakhir dari Injil Matius. Ya, mari kita siapkan hati kita memiliki hati seorang murid, ya, hati yang mau belajar, hati yang mau diajar, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, apa kabar? Saya menyapa sahabat-sahabat yang ada ya. Nah, oke, sabar ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oke, saya akan membacakan bagi kita Injil ini, saudara. Mari kita mendengarkannya dengan hati yang sungguh-sungguh.
Oke, setelah hari Sabat lewat, ya hari Sabtu ya, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi hari pertama hari Minggu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa." Tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, ya. Mereka masih terkejut, ya, Yesus bangkit, saudara, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kita mengkaji Injil Matius pasal 28, ya. Jadi Injil ini punya tema besar mengenai kebangkitan Yesus Kristus dan misi besar atau Great Commission, ya. Jadi pasal ini kita bisa melihat dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu kebangkitan Yesus Kristus ayat 1-10, laporan para penjaga ayat 11-15, dan amanat agung Yesus Kristus ayat 16-20. Nah, mari kita melihat tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, menjadi saksi mata pertama adalah murid-murid Tuhan yang adalah perempuan, ya. Saudara, ya, di ayat 1 dikatakan setelah hari Sabat berlalu.
Nah, hari Sabat menandai akhir dari ketenangan setelah kematian Yesus. Nah, minggu pagi pada pertama minggu itu, ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur. Nah, kita melihat Injil, ya, tidak make up, saudara, ya, tidak memoles cerita, mempermanis supaya diterima. Injil menulis fakta peristiwa yang sebenarnya. Ya, kalau kita melihat perempuan-perempuan dalam konteks budaya Yahudi, kesaksian perempuan seringkali tidak dianggap sah. Namun mereka menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus, menunjukkan pembalikan, ya, nilai kerajaan Allah, ya, bahwa Injil menulis narasi ini bukan untuk sengaja, ya, sengaja untuk membuat orang mengagung-agungkan Yesus, orang menerima Yesus. Karena abad pertama yang menjadi saksi kebangkitan Yesus pertama-tama adalah para perempuan. Nah, kita melihat, ya, di sini terjadi gempa bumi, malaikat turun dari surga dan menggulingkan batu. Nah, fenomena ini menghubungkan kematian Yesus Kristus dan kebangkitan sebagai satu peristiwa penyelamatan, di mana malaikat menggulingkan batu ini menandakan bahwa kuasa Allah melampaui otoritas manusia. Saudara ingat bahwa penjaga Romawi itu yang berjaga bukan cuma 1-2 orang, 2 kali lipat pasukan yang menjaga. Ya, 2 kali lipat pasukan yang datang menjaga, saudara-saudara. Jadi kalau wanita-wanita ini sanggup menggulingkan batu, itu sangat tidak masuk akal. Dan yang kedua, kalau wanita-wanita ini sanggup mengecoh semua pasukan-pasukan yang ada, itu juga tidak masuk akal, saudara-saudara. Ya, yang terjadi bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa supranatural. Makanya dia diikuti dengan peristiwa alam yang fenomenal, ya, peristiwa alam, gempa bumi dan batu itu terguling, saudara-saudara. Dan malaikat yang datang kepada perempuan-perempuan itu berkata, jangan takut. Jangan takut. Frasa yang sering diucapkan Allah kepada umatnya saat membawa berita besar. Jangan takut. Yesus telah bangkit, ya, memenuhi nubuatannya. Nah, kalau saudara, ini menarik sekali, ya. Kata jangan takut di dalam Alkitab ada yang membuat membuat penelitian lebih dalam tentang kata jangan takut. Jangan takut itu, ya, ada sekitaran 365 kali diulang-ulang disebutkan di dalam Alkitab. Ya, seolah-olah Allah mau berkata setiap hari dalam setahun kita, ya, untuk tidak takut menghadapi apapun, karena Yesus sudah bangkit. Nah, kita melihat waktu perempuan-perempuan ini datang dan Yesus datang menjumpai mereka. Ya, mereka bukan cuma mendengar kabar kebangkitan Yesus dari malaikat, ya, mereka menjadi saksi mata langsung. Yesus datang, ya, di ayat 9 dikatakan, ya, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluknya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Tindakan penyembahan para malaikat ini, para perempuan ini menandakan, menunjukkan pengakuan mereka akan keilahian Yesus Kristus. Ya, jadi kebangkitan adalah inti iman Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Makanya untuk Yesus bangkit, dia harus mati dulu, karena nggak mungkin dia bangkit kalau dia tidak mati. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit, ya. Jadi ini satu peristiwa yang terjadi secara publik. Nah, kita melihat bahwa kesetiaan perempuan-perempuan ini
menjadi teladan bagi umat percaya dalam mengikuti Yesus meskipun menghadapi resiko. Nah, saudara harus melihat suasana psikologis dari para murid Tuhan ya. Waktu mereka mengalami peristiwa Yesus ditangkap, ya, peristiwa Yesus ditangkap itu ya, itu beberapa hari dalam 1 minggu itu, saudara. Dalam minggu itu, ya, jadi Yesus ditangkap, diadili, disesah, dan disalibkan. Ya, disalibkan, mati pada hari Jumat. Jadi barangkali Yesus ditangkap pada hari Rabu, ya, dia diadili, saudara ya, dia disesah ya, barangkali ada beberapa hari lewat di situ sampai hari Jumat, puncaknya hari penyaliban. Jadi waktu peristiwa Yesus ditangkap, saudara, murid-murid itu sedang mengalami kegoncangan iman. Ya, mereka tergoncang sekali iman mereka. Mereka lari kocar-kacir, saudara. Ya, jadi mereka bukan orang-orang super ya. Mereka sama dengan saya dan saudara. Mereka penuh kelemahan dan kekurangan. Jadi waktu Yesus ditangkap, mereka kocar-kacir, lari semuanya, ketakutan. Bahkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, saudara. Ya, jadi Yesus waktu bangkit, ya, Yesus waktu bangkit itu 40 hari dia menampakkan diri, membuktikan dia hidup. Jadi setiap hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai momen, berbagai kesempatan. Dan yang paling puncak, dia menampakkan diri waktu dia terangkat ke surga, dia naik ke surga. Itu disaksikan kurang lebih 500 orang. Ya, kurang lebih 500 orang. Nah, jadi kita melihat ya, fakta bahwa Yesus bangkit itu tak terelakkan. Yang pertama, perempuan-perempuan jadi saksi mata. Ya, perempuan-perempuan jadi saksi mata. Sekali lagi, perempuan zaman itu dianggap ya kelas bawah, karena orang Yahudi itu menganut paham patrilinear ya. Jadi laki-laki ya unggul di atas segalanya. Perempuan ya, kesaksian perempuan itu tidak dianggap. Tapi Injil menyatakan bahwa yang menyaksikan pertama kali adalah perempuan. Artinya Injil ini menulis narasi ini apa adanya. Matius tidak memoles cerita atau mengada-ngadakan cerita. Ya, kalau Matius mau mengada-ngadakan cerita Yesus bangkit padahal dia tidak bangkit, ngapain taruh perempuan-perempuan situ sebagai saksi mata? Tapi yang Matius tulis adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, peristiwa yang benar-benar terjadi apa adanya disampaikan oleh Matius. Ya, jadi bukti bahwa Yesus bangkit itu semakin diperkuat dengan beberapa saksi ya. Ya, yaitu pertama ya, saudara-saudara, bahwa Yakobus menjadi percaya. Yakobus, siapa Yakobus? Saudara pernah baca kitab Yakobus? Terima kasih Ibu Mikeme yang sudah menabur bintang. Tuhan Yesus balas berkat ya. Yakobus adalah saudara Yesus. Dan saudara tahu selama Yesus pelayanan, adik-adiknya tidak support pelayanan. Ya. Makanya Yesus katakan bahwa seorang nabi tidak diterima di rumahnya dan di kampung halamannya. Kenapa? Karena dia dianggap aneh sama adik-adiknya. Dia dianggap aneh, dia membuat mujizat ya. Dia sama ahli-ahli Taurat ya, tidak dapat menjebak dia dan sebagainya. Dan mereka menganggap dia aneh. Menganggap dia ya, orang kalau ada kelebihannya sedikit kalau di kampung ya. Ada 2 versi, ada orang yang mengagungkannya, ada orang yang
merasa dia aneh, saudara-saudara. Nah, jadi Yakobus yang skeptik menjadi percaya kepada Yesus dan menulis surat Yakobus, dan Yakobus inilah menjadi salah satu pemimpin gereja di Yerusalem, ya saudara Yesus. Dan ada juga yang nulis Yudas. Surat Yudas ini saudaranya Yesus juga, saudara-saudara ya. Jadi itu salah satu bukti. Baru 2 faktor Yerusalem, ya. Yerusalem. Kalau murid-murid Yesus mengada-ngadakan cerita bahwa Yesus bangkit, ya, seperti tuduhan Mahkamah Agama, ya, dusta Mahkamah Agama ini, para tua-tua, mengatakan dia mereka suap serdadu-serdadu yang menjaga kubur itu, mereka bayar dengan uang, lalu bilang sama wali negeri, bilang sama Pilatus, mereka dicuri, ya, mayat Yesus dicuri oleh murid-murid Yesus. Padahal keadaan itu, saudara, murid-murid Yesus sedang tergoncang iman, ya, keyakinannya sedang tergoncang, saudara. Bagaimana mereka mau curi mayat Yesus? Baru kedua, bagaimana mereka mau memberitakan kabar kebangkitan di Yerusalem kalau kuburnya masih ada? Jadi pertama-tama mereka memberitakan kabar kebangkitan tentang Yesus di mana? Di Yerusalem, saudara. Jadi peristiwa Yesus mati di atas kayu salib itu peristiwa publik. Istilahnya kalau zaman kita itu viral, saudara ya. Viral. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak tahu. Semua pada tahu. Ya, tapi tiba-tiba kalau ada murid-murid yang datang dan mengatakan, oh dia bangkit, itu kuburnya masih ada. Ya. Tapi buktinya kubur itu kosong. Nah, jadi fakta bahwa Yesus bangkit itu pertama saksi matanya perempuan. Ya, artinya ini narasi apa adanya. Murni, saudara. Kalau dari saudara yang pakar ilmu sejarah, saudara akan memahami ini, saudara. Orang yang pakar ilmu sejarah, bahwa Matius tidak memoles-moles narasi, tidak memoles cerita, saudara-saudara. Untuk orang menerima Yesus Kristus bangkit, Matius menulis apa adanya. Baru yang kedua, saudara ya, saksi mata yang menyaksikan itu banyak. Ya, bukan cuma 1 orang, bukan cuma 2 orang, sampai 500 orang. Karena Yesus itu 40 hari berulang-ulang menampakkan diri. Dan dia menampakkan diri bukan cuma hai, aku ada di sini, bukan. Dia datang, duduk, ngobrol, makan bareng, dan mengajar. Ya, Yesus mengajar mengajar tentang kerajaan Allah berulang-ulang selama 40 hari. Ya, baru kita melihat faktor murid-murid itu mengalami perubahan drastis. Ya, pasca Yesus bangkit, dan apalagi diteguhkan dengan dicurahkannya Roh Kudus kepada mereka. Apa yang membuat murid-murid, ya, yang tadinya Petrus menyangkal 3 kali, muridnya kocar-kacir, lari ke sana kemari, dan setelah bangkit, saudara, setelah Yesus terangkat ke surga, dan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berani memberitakan kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Mereka berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan mereka rela dibunuh, rela dipenjara. Apa yang membuat mereka berani? Karena iman mereka. Mereka menyaksikan Yesus bangkit. Ya, jadi ada perubahan drastis, ya, ada transformasi dalam diri murid-murid yang tadinya takut, gemetar, saudara-saudara, imannya tergoncang. Tapi waktu mereka sudah berjumpa Yesus yang bangkit dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan kebangkitan Yesus Kristus dengan berani, ya, dengan gagah berani, saudara. Jadi sangat sulit untuk merekonstruksi narasi Yesus tidak mati, tidak bangkit.
Itu sangat sulit sekali. Ya, makanya kalau ngobrol sama orang seberang sana, mereka akan mengatakan bukti Yesus mati dan bangkit, itu buktinya Yesus tidak mati, tidak bangkit, yaitu tidak ada bukti. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Kainama itu, ya. Tidak ada bukti. Bagaimana? Ya, di Alkitab buktinya sangat luar biasa bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Ya, jadi murid-murid ini mengalami transformasi iman yang luar biasa. Mereka yang tadinya penakut, yang tadinya mereka sudah kembali ke pekerjaan mereka semula, ke kehidupan mereka yang lama, tapi waktu mereka berjumpa Yesus yang bangkit, ya, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka berubah drastis, saudara. Mereka rela mati demi Injil. Saudara melihat ya, Markus yang lari telanjang, Petrus yang menyangkal 3 kali, ya, dan murid-murid yang lain yang kocar-kacir itu, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menjadi militan luar biasa. Ya, jadi nggak mungkin murid-murid ini rela mati untuk suatu kebohongan. Ya, jadi nggak mungkin murid-murid ini rela mati bela-belain kebohongan, bela-belain oh Yesus bangkit, tapi ternyata Yesus tidak bangkit. Tapi yang benar adalah Yesus bangkit, saudara-saudara. Nah, di sini dicatat oleh Matius bahwa para tua-tua itu, mereka tahu bahwa Yesus menubuatkan bahwa dia akan bangkit, saudara. Ya, makanya mereka menyuap. Nah, ini roh agamawi di mana-mana, ya. Kepentingan politik, ya, sebenarnya, ya, mereka menyalibkan Yesus demi kepentingan politik mereka, ya. Mereka menyuap para serdadu-serdadu itu untuk mengatakan murid-muridnya mencurinya, dan ya, sampai Injil ini ditulis, saudara-saudara, berita itu, cerita itu tersiar, dan berita itu masih ada sampai sekarang, ya. Masih ada orang-orang tertentu yang menganut paham ini, saudara. Narasi palsu ini, ya, dirancang untuk melemahkan cerita kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, sama seperti sekarang, ya, muncul narasi-narasi yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Alkitab dipalsukan dan sebagainya. Jadi sejak peristiwa Yesus bangkit sudah muncul narasi-narasi di mana, ya, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, ya, dilakukan oleh imam-imam, dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, saudara. Mereka memilih berbohong daripada mengakui kebenaran. Apalagi di seberang sana, ya, mereka menganut paham takiyah, boleh berbohong demi agama, boleh berbohong demi membela keyakinan. Yang ngeri sekali, saudara. Ya, karena untuk membela keyakinan mereka membuat narasi-narasi berlawanan, saudara. Ya, itu yang kita sedang hadapi, pertempuran rohani, peperangan rohani yang nyata terjadi di HP kita, saudara. Ya, bukan cuma di pikiran kita terjadi peperangan rohani, di HP kita. Makanya kalau kita tidak tahu kebenaran, saudara, ya, orang-orang seperti Nuwawi Tea ini, yang modalnya cuma copy paste, nggak tahu isi Alkitab, nggak tahu juga isi kitabnya sendiri. Ya, modalnya kayak begini nih. Ya, dia bagi-bagikan narasi-narasi yang dia sendiri nggak ngerti. Ya, narasi-narasi bohong. Nah, itu yang berlaku, saudara. Tapi, ya, kalau kita melihat murid-murid Tuhan, ngapain bela-belain kebohongan? Ngapain rela mati, ya? Rela mati, ya, kalau saudara lihat rasul-rasul itu dikuliti, ditarik, diseret di tanah, ya, dibungkus, diter, digoreng, dipenggal kepalanya. Ya, semua murid-murid Tuhan itu mati martir, saudara, ya. Cuma Yohanes, Rasul Yohanes yang mati tua, saudara. Ya, ini bukti-bukti Yesus bangkit, ya. Bahkan yang luar biasa, bukti terakhir, ya, Yesus bangkit, saudara.
Saulus yang anti dengan kekristenan menjadi percaya dan menjadi berita Injil. Yesus menampakkan diri kepadanya dan dia menjadi percaya. Saulus seorang yang masih gagah, masih muda dan punya semangat berapi-api untuk memusnahkan orang-orang Kristen. Bahkan dia minta surat tugas, kasih surat tugas buat saya supaya perjalanan saya sah. Ya, dia mau membunuh orang-orang Kristen sampai ke Damsyik. Tapi dalam perjalanannya Yesus datang menjumpai dia dan memilih dia. Makanya dia menganggap dirinya rasul paling hina. Karena apa? Membunuh orang-orang Kristen. Ya, bahkan Stefanus itu, ya, Stefanus yang dirajam batu itu mati di bawah pimpinan Rasul Paulus di hadapan matanya. Ya, Stefanus dirajam batu. Ya, jadi nggak gampang ya. Seorang Paulus penganut Farisi, penganut agama yang sangat ketat, dia murtad dari agamanya dan percaya kepada Yesus, ikut Yesus dan jadi pemberita Injil yang luar biasa. Ya, makanya Paulus sampai sekarang dituduh-tuduh sebagai pendiri kekristenan karena dia begitu militannya luar biasa, Saudara. Dia menjadi saksi mata terakhir di abad pertama kebangkitan Yesus Kristus. Jadi peristiwa Yesus bangkit, saudara-saudara, itu tak terelakkan. Ya, tak dapat ditolak. Anda mau bikin konspirasi apa, mau bikin narasi-narasi, menurut saya ya, butuh iman yang lebih besar untuk menolak Yesus bangkit. Kenapa? Karena bukan cuma di dalam Alkitab, kita punya sumber-sumber lain, ya. Sumber-sumber di luar Alkitab, yaitu sejarah-sejarah. Ya, ada dua tokoh sejarah yang sangat berpengaruh yang menuliskan tentang peristiwa Yesus disalib dan dibangkit, ya. Yang menulis Yesus disalib dan dibangkitkan, yaitu Flavius Josephus dan Tacitus. Ini dua sejarawan. Yang satu, ya dua-dua bukan orang Kristen. Yang satu sejarawan Yahudi, yang satu sejarawan Romawi, menuliskan peristiwa ini, saudara. Jadi sangat sulit untuk menolak Yesus tidak mati, tidak bangkit, ya. Nah, kita melihat di sini, saudara, ya, di dunia ini seringkali melawan kebenaran Injil dengan berbagai cara, termasuk melalui manipulasi informasi. Ya, ini kekuatan ular tua, kekuatan iblis sedang bekerja di balik orang-orang tersebut. Mereka membagikan hoax. Mereka membagikan berita-berita yang kelihatannya benar, saudara. Tapi itu benarnya setengah. Ini peperangan rohani sedang terjadi sekarang ini. Dalam bentuk apa, saudara? Informasi-informasi yang ya dibagi-bagikan, saudara. Jadi informasi apa yang saudara dapat? Kalau saudara tidak tahu mana yang benar, saudara bisa terbawa arus. Saudara bisa terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengacara. Makanya ya, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membela kebenaran, kebangkitan Yesus Kristus dengan benar. Ya, jadi kita melihat Yesus bangkit, saudara-saudara, tak terelakkan. Yang menjadi saksi mata perempuan, murid-murid, ya. Yakobus berubah, Rasul Paulus. Di Yerusalem itu terjadi secara publik. Jadi kematian kebangkitan Yesus Kristus itu bukan terjadi di alam mimpi, bukan terjadi ya di alam dongeng, saudara. Terjadi dalam sejarah manusia. Jadi Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Dia mengalahkan maut, ya. Jadi kematian Yesus menebus kita dari segala dosa. Dia masuk ke dunia orang mati, saudara. Dan hukuman dosa telah dipikul oleh Yesus, yaitu kematian. Dia rela mati, saudara. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan hukuman terhadap dosa
yaitu kematian ya. Upah dosa ialah maut, saudara-saudara. Dan Yesus memikul hukuman itu. Yesus ya memikul upah dosa itu, saudara, supaya saya dan saudara beroleh hidup. Makanya saya dan saudara, kita dibenarkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Ya. Dan kita lihat di sini saksi yang terakhir Yesus bangkit adalah Paulus. Ya, Paulus. Dicatat sama Rasul Paulus ya, kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 3. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Ya, di sini. Di sini ya, di ayat 3 di sini dikatakan, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, ya, kepada Petrus, Kefas ya, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ini pada waktu kenaikannya ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang ya, tetapi berapa di antaranya telah meninggal. Jadi sampai Korintus ditulis, mereka masih hidup, saudara ya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, ya, kemudian kepada semua rasul. Ini Yakobus saudara Yesus ya. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Haleluya. Ya, jadi saudara-saudara, Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit itu fakta yang tak terelakkan. Ya, buat Hardian Hardi, di dalam Alkitab tidak ada 3 Allah. Ya, yang ada Allah yang esa. Kamu harus memahami itu. Masalah Allah 3 Allah itu cuma ada di kitab kalian. Jadi kalian harus terima fakta, ya. Al-Manat, Al-Usa, Al-Ata itu penderitaan lo, itu pergumulan kalian. 3 Allah. Di Alkitab tidak diajarkan 3 Allah. Yang ada Allah yang esa, yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, 1 hakikat, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, sama seperti kamu Hardian Hardi. Kamu ada berapa? Kamu itu ada berapa coba? Kamu punya tubuh, kamu punya roh, kamu punya jiwa. Kamu ada berapa? Ya. Apakah kata-katamu dengan dirimu berbeda, atau kata-katamu waktu keluar langsung jadi kata-kata tetangga? Enggak kan? Waktu Anda bikin voice chat di WhatsApp dan Anda bagikan voice chatnya di WhatsApp, apakah orang itu akan mengenal, oh ini suara yang lain, bukan suara Hardian Hardi? Itu kan enggak mungkin. Ya. Jadi buat sahabat Hardian Hardi, di dalam Alkitab tidak ada 3 Allah. Yang ada Allah yang esa. Ya, Allah yang esa ini menyatakan dirinya, ya, dalam 3 pribadi, ya, 3 persona atau 3 oknum, Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Nah, jadi saudara, ada tuduhan bahwa murid-murid mengalami halusinasi dan mengarang cerita bahwa Yesus bangkit. Ya, perkara halusinasi itu perkara kejiwaan, ya, di mana orang mengalami tekanan yang begitu berat sehingga dia mengalami halusinasi, ya, seperti orang yang terdampar di padang gurun dan sudah beberapa hari dia tidak minum, dan dia terus berjalan, terus mencari jalan keluar. Dan dari kejauhan dia melihat seperti ada air begitu banyak, ya.
Tapi ternyata waktu sampai di situ tidak ada, karena itu fata morgana. Ya. Itu orang mengalami halusinasi itu satu orang. Tidak pernah ada catatannya 2 orang ngalamin sama halusinasi bareng. Apalagi ini 12 orang sampai 500 orang ngalamin halusinasi bareng. Jadi teori halusinasi tidak dapat mematahkan fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Apalagi teori yang diserupakan sana ya. Sangat jauh sekali sudah. Oke, jadi iman kita sebagai orang Kristen tidak sia-sia. Karena yang benar adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya ya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Makanya Injil ini dicatat, saudara. Saudara bayangkan kalau Injil ini tidak dicatat, saudara. Apa yang terjadi ya? Kita bersyukur Injil ini dicatat bagi kita. Nah, dan sebagai respon iman kita, saudara-saudara, dalam kita sebagai orang percaya, ya, kita sebagai orang percaya bahwa Yesus mati menebus kita dari segala dosa dan membangkitkan kita, bangkit dari antara orang mati membenarkan kita. Ya, Dia sebagai buah sulung kebangkitan, di mana setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus dibangkitkan. Di sini, ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, di ayat 16, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, jadi Yesus, peristiwa mati dan bangkitnya Yesus itu sudah 4 kali diulang-ulang Yesus diajarkan kepada murid-muridnya. Ya, jadi Yesus sudah menubuatkan itu kepada mereka. Dan jadi mereka tahu dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan tokoh-tokoh agama ini tahu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya mereka membuat penjaga-penjaga kubur itu 2 kali lipat pasukannya. Tapi walaupun sudah 2 kali lipat pasukannya, tidak dapat menghalangi rencana Allah ya. Yesus tetap bangkit. Ya, Yesus tetap bangkit, saudara-saudara. Dan ini disaksikan oleh 12 muridnya ya. Dan di sini di ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini ada sekitaran 500 orang. Ya, Paulus mencatatnya. Ini ada sekitaran 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat di atas gunung. Ya. Jadi ada yang ragu-ragu dalam arti begini, saudara. Ragu-ragu itu shock, saudara ya. Artinya shock karena orang mati bangkit. Ya, saudara bayangkan, coba saudara dapat berita sekarang ini, teman saudara yang baru mati berapa hari lalu tiba-tiba dia sudah bangkit, pasti saudara kan kaget, shock, ya, ragu, apa benar sih, ya gitu kan? Jadi beberapa orang ragu-ragu, tapi semua di situ ya, mereka menyembah dia. Ya, jadi Yesus itu disembah sejak dia lahir, dia disembah dalam pelayanan, dia disembah setelah dia bangkit, dia juga disembah karena memang dia Tuhan. Jadi Yesus itu bukan dijadikan Tuhan, tapi dia memang Tuhan. Dia disembah, saudara-saudara ya. Dan Yesus berkata seperti ini, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Ya, kuasa surga di bumi, di surga ada pada Yesus. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Karena apa, saudara? Segala otoritas surga dan bumi ada pada Yesus. Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Haleluya.
Dan dia mengutus, dia katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ada panggilan amanat agung buat semua orang percaya. Buat semua murid Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa dia murid Tuhan? Amanat agung buat saudara. Ya, amanat agung bukan cuma untuk pendeta, yang lulus sekolah teologi, atau pelayan khusus di gereja, majelis, dia akan bukan. Siapa saja yang menjadi murid Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, amanat agung berlaku kepadanya. Ya, jadi amanat agung di dalam Alkitab, saudara, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada 3 amanat agung dalam Alkitab yang harus kita sadari, kita tahu ya. Yang pertama, pergilah, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang ketiga, gembalakanlah jiwa-jiwa. Ini tugas semua murid Tuhan. Ya, terima kasih buat Agustina Gulto. Kalau Anda adalah murid Tuhan, Anda harus melakukan 3 hal ini. Kalau Anda betul-betul Kristen sejati, Anda harus melakukan 3 hal ini. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Ya, makanya saudara, mari kita beritakan Injil Kerajaan Allah. Kita kolaborasi. Saatnya sekarang ini kita bergandengan tangan beritakan Injil Kerajaan Allah. Ya, bagikan pemberitaan firman Tuhan ini kemana-mana saudara. Ke grup saudara, ke wall saudara, ke sosmed saudara. Dengan demikian Anda sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Jadi saatnya sekarang kita memberitakan Injil Kerajaan Allah itu bareng-bareng saudara. Nggak sendiri-sendiri lagi. Ya, saya juga menyapa ini sesepuh saya ini, Pak Victor Antono. Terima kasih Pak Ketua sudah ada di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi saudara-saudara, beritakan Injil Kerajaan Allah adalah amanat agung Yesus Kristus. Yang kedua, muridkan segala bangsa. Memuridkan segala bangsa ya. Memuridkan itu nggak perlu susah-susah saudara. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu ribet-ribet. Ini bukan antar negara, tapi segala bangsa. Artinya suku bangsa. Suku bangsa itu ada di mana? Di kiri kanan kita. Ya, ada orang Manado, orang Gorontalo, orang Batak, orang apa nih? Orang Makassar, orang Sunda semua ya. Itu suku bangsa. Jadi Anda termasuk suku bangsa. Jadi memuridkan mulai dari mana saudara? Mulai dari rumah kita sendiri. Nggak perlu jauh-jauh saudara. Mulai dari lingkungan kita sendiri. Karena yang kita muridkan adalah suku bangsa, bukan negara-negara. Ya, banyak kali orang berpikir, muridkan suku bangsa harus ke ke negara-negara ya. Puji Tuhan ya kalau saudara misionaris diutus ke suku-suku bangsa ke luar negeri. Itu nggak masalah. Tapi mulai dari sederhana saja ya. Kita memuridkan itu mulai dari rumah saudara. Karena anak-anak kita ya, istri, suami, keluarga kita ya perlu kita muridkan. Memuridkan itu seperti cara Yesus, modeling, memberi contoh, memberi teladan. Yesus memberi contoh, Yesus memberi teladan. Nah, ini luar biasa. Ya begitu. Lalu ya yang terakhir mengembalakannya. Amanat agung itu mengembalakan, memberi makan, menuntun orang pada Kristus, mengobati orang yang terluka, ya sama seperti merawat domba. Begitu. Itulah tugas kita sebagai murid-murid Tuhan. Orang yang melakukan amanat agung, dialah yang mengalami janji firman Tuhan yang berkata ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh haleluya. Yesus janji penyertaannya sampai pada kesudahan zaman. Ya. Yesus itu Allah beserta kita. Dia lahir, dia disebut Immanuel. Allah beserta kita. Allah jadi manusia. Firman Allah berinkarnasi jadi manusia. Diam di antara kita, ada di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Makanya dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan janji penyertaan Tuhan gak tunggu lama saudara. Setelah dia terangkat ke surga,
10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, itu tanda penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman. Jadi Parakletos dicurahkan 10 hari kemudian. Bukan nanti tunggu 700 tahun kemudian nih, baru dicurahkan Parakletos. Murid-murid keburu mati. Siapa yang menyertai murid-murid? Ya. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi sejak abad 1 Tuhan sudah menyertai para rasulnya, para muridnya, dan sampai dengan sekarang ini murid-murid Tuhan di segala zaman. Penyertaan Tuhan sempurna. Jadi sekali lagi saudara, kita yang percaya pada kebangkitan Yesus Kristus, iman kita tidak sia-sia. Yesus benar-benar mati menebus dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga membenarkan kita. Dan dia naik ke surga. Ya. Dia membuktikan dirinya selama 40 hari. Menampakkan diri berulang-ulang dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Tanda dia menyertai kita. Saudara-saudara. Ya. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah saya hidup dalam keyakinan akan kuasa kebangkitan Yesus? Apakah saudara hidup dengan keyakinan akan kuasanya kebangkitan Tuhan Yesus? Yang kedua, bagaimana saya berkontribusi dalam melaksanakan amanat agung? Mari kita bergandengan tangan, kita mengerjakan amanat agung Yesus Kristus. Ya, beritakan Injil Kerajaan Allah, muridkan bangsa-bangsa, gembalakan jiwa-jiwa. Ya, pertanyaan selanjutnya sebagai pertanyaan refleksi buat kita. Apakah saya menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang menolak Kristus? Tuhan Yesus mengasihi engkau. Hari ini kalau engkau mendengarkan kabar kesukaan Yesus juru selamat yang menyelamatkan engkau dari segala belenggu dosa dan kematian kekal, jangan keraskan hatimu. Percayalah, terimalah Yesus Kristus dalam hatimu. Akuilah dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, raja di atas segala raja, yang datang menebus, juru selamat dalam kehidupan. Ketika saudara membuat pengakuan seperti itu, saya percaya saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan kajian kita ya. Tanpa terasa kita sudah selesaikan satu kitab, yaitu Injil Matius. Ya, yaitu apa saudara? Injil Matius, saudara-saudara. Ya, mari maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal di rumah kita masing-masing ya. Sebagai kita mau taat apa yang Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus ya. Kita hidup oleh firman-Nya Tuhan Yesus. Makanya setiap hari kita harus ada baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Saudara baca di rumah saudara dan kita ada kajian bersama-sama. Kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab, silakan saudara ya bertanya di live chat. Nanti kita akan diskusi dan saya akan juga berusaha untuk menjawab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, berikut kita akan mengkaji Injil Lukas ya. Karena kita sedang masuk dalam momen Natal, jadi kita mengkaji Injil Lukas dulu, baru kita akan kembali ke Injil Markus ya. Saudara-saudara. Saudara diberkati ya, mari kita maju dalam kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, setiap hari jam 8 WITA bersama-sama Pendeta Raymond Mantik. Dan silakan saudara bergabung dengan saluran. Saya sudah membuat saluran Daily Life Kingdom Principle. Saudara boleh bergabung supaya saudara menerima informasi-informasi up to date
tentang kegerakan di LKP ini ya. Puji Tuhan, saya berdoa bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, pergumulan doa, sakit penyakit, saudara boleh taruhkan di live chat. Kita akan sepakat berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus janji, apabila ada 2 orang bersepakat di dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya. Mari kita sepakat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur lewat kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, kami sudah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan semakin meneguhkan iman kami bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kematian kekal itu sendiri, sehingga kami boleh beroleh kebenaran, pembenaran di hadapan Tuhan. Kami boleh hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu. Tolong kami, urapi kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan amanat agung Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah sepanjang hari ini. Kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita iman. Kami mau sambut hari ini dengan bahagia, dengan percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami berdoa buat orang-orang yang sakit, yang menyaksikan pemberitaan ini. Kalau ada sahabat-sahabat yang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, sudah menyembuhkan. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Yesus Kristus dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang rukun damai, keluarga yang dipulihkan, keluarga yang dibaharui. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami, jadikan berhasil usaha, ladang, mata pencarian kami, profesi, apapun yang kami upayakan, Tuhan jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin ya. Bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan, maju ke gerakan bersama di channel Pendeta Raymond Mantik. Silakan di subscribe, silakan di follow. Terima kasih juga yang sudah menabur bintang. Tuhan Yesus balas berkat buat kita. Mari kita sambut hari ini dengan senyum. Kita sambut hari ini dengan penuh keyakinan iman, karena kita percaya penyertaan Tuhan Yesus itu sempurna. Tuhan selalu ada bersama kita setiap hari. Puji Tuhan, jumpa lagi besok. Kita akan mengkaji Injil Lukas. Ya, saya dorong saudara baca di rumah saudara, baca Alkitab saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.